wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supian Syafiq Romatullah dari kelas 3 FPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya ASEAN. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ASEAN dan bagaimana sejarah berdirinya ASEAN? Bila belum, mari kita bersama-sama belajar melalui video ini mengenai bagaimana sejarah berdirinya ASEAN, dan setelah kita belajar, diharapkan bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita. Pertama-tama kita akan belajar dan mengenal terlebih dahulu apa itu ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN merupakan perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Logo ASEAN bisa kita lihat di samping ini. Logo tersebut mempunyai banyak arti dan makna di dalamnya, mulai dari warna-warnanya sampai dengan simbol-simbol yang ada di dalamnya. Warna yang pertama yaitu ada warna merah, yang berarti kedinamisan dan juga semangat. Warna biru berarti keamanan dan juga kestabilan. Warna kuning berarti kemakmuran, dan warna putih berarti ketulenan. Simbol yang berada di dalam logo Asia Tenggara yang pertama adalah sebelum ikat padi, yang berarti cita-cita pelopor pendiri ASEAN untuk bisa bersatu dan bersahabat dengan negara-negara di Asia Tenggara, dan juga lingkaran yang berarti dan bermakna sebagai kesatuan. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 pada Deklarasi Bangkok. Ada 5 negara yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN. Yang pertama ada negara Indonesia yang diwakilkan oleh Adam Malik. Yang kedua ada negara Malaysia yang diwakilkan oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga ada negara Filipina yang diwakilkan oleh Narcisco Ramos. Yang keempat ada negara Thailand yang diwakilkan oleh Tanat Homan. Dan yang kelima ada negara Singapura yang diwakilkan oleh S. Raja. Yaitu hal-hal yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Yang pertama yaitu letak geografis, yaitu sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu kesamaan nasib, yakni sama-sama pernah mengalami penjajahan oleh negara asing, kecuali negara Thailand. Oleh karena itu, erat kaitannya untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu persamaan dasar kebudayaan, di mana banyak memiliki kemiripan di antara negara-negara Asia Tenggara, baik itu dalam berkehidupan maupun pergaulan berbahasa, dan berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu peradaban Melayu Austronesia. Yang terakhir yaitu memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu ingin mewujudkan cita-cita di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga yaitu tujuan didirikannya ASEAN. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan kestabilan dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan di antara kawasan-kawasan negara Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, administrasi, dan politik, dan juga keamanan. Yang keempat, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar di bidang pertanian, industri, dan juga perdagangan. Yang kelima, meningkatkan studi mengenai masalah-masalah yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang keenam, memelihara kerjasama erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional yang memiliki tujuan sama, sehingga bisa bekerja sama dengan baik. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara turut bergabung ke dalam ASEAN. Dan sekarang jumlah anggota ASEAN yakni ada 10 negara, yang terdiri dari yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand yang sama-sama bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967, disusul oleh Brunei Darussalam pada tanggal 8 Agustus 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, Kamboja 30 April 1999. Negara Timor Leste secara geografis tergabung ke dalam kawasan Asia Tenggara dan sudah resmi mendaftar untuk menjadi anggota ASEAN. Tetapi Timor Leste masih menjadi perdebatan dan pembahasan 10 negara ASEAN lainnya, sehingga belum bisa tergabung ke dalam keanggotaan negara-negara ASEAN.
Setelah menyimak semua materi yang sudah disampaikan, yuk kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Materi mengenai sejarah berdirinya ASEAN. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan juga meningkatkan rasionalisme bahwasanya di negara Indonesia terlibat ke dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, salah satunya menjadi pelopor berdirinya negara ASEAN. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Pendalaman IPS 2 dan juga channel Humanika Laborti. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.